Hati kami siap untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Jadikan tanah-tanah yang gembur, sehingga benih yang kami tanam akan bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah. Kami menyerahkan setiap pribadi yang ada, baik hamba-Mu maupun seluruhnya yang hadir di dalam ruangan ini. Berkat-Mu turun atas kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Lembut-lembut ya. Kalau orang Solo kayaknya lebih lembut di sini ya kan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Iya. Mestinya semangat ya. Ini hari Minggu atau hari Senin ya? Oh, hari Minggu ya. Hari Minggu itu adalah hari Tuhan. Ya, Domingus. Ya, hari kemenangan. Hari kemenangan mestinya ya gitu semangat. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada hambanya Bapak Ipin Alang. Kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani di Gereja Persekutuan Kristen di Jakarta Pusat ini. Tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Singkat cerita, ya nama saya sudah ditulis di depan ya. Sudah ditulis di depan ya. Nama asli saya Suhadi. Ya. Jadi nama saya Suhadi, Bapak Ibu. Jadi asli saya itu ya kan. Kemudian saya mendapat nama surga Daniel. Jadi sebenarnya nama Daniel itu saya save-kan ya kan. Itu saya sebutkan nanti di surga ya kan. Ya karena ijazah saya tidak ada Daniel, yang ada hanya Suhadi. Baik Bapak Ibu Saudara, saya dipercaya oleh Tuhan sama melayani seperti Pak Ipin, ya Pak Ipin Alang. Ya saya melayani dua gereja yang saya rintis dari nol. Saya melayani kayak jaraknya lebih jauh dari ini tadi nggak terlalu jauh ya. Ya, pelayanan saya hanya jaraknya sekitar 90 kilo dari tempat di mana saya tinggal. Dan baru saya layani dari tahun 89. Ya, jadi Tuhan izinkan melayani ya karena saya tahu hidup saya singkat. Dan untuk apa saya hidup? Hanya satu, untuk memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi hidup ini tujuan Allah menciptakan itu adalah memuliakan Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, boleh ada yang cari jabatan, haleluya, cari kedudukan, oh haleluya kalau dapat. Ya, kalau dapat istri yang cantik, haleluya. Dapat suami yang ganteng, haleluya, ya kan, semuanya haleluya, ya kan. Jadi Tuhan izinkan itu semua, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari Senin sampai Jumat saya di STT, di Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, di mana Pak Ipin Alang akan menyelesaikan program doktornya, ya. Kemudian kalau Jumat sampai Senin saya di gereja. Kapan liburnya? Ya seperti ini liburnya. Ya liburnya seperti ini ya. Ya jadi kalau dapat tugas sana itu baru libur namanya ya. Kami nikmati aja ya. Puji Tuhan. Ya saya sudah melayani ya hampir di seluruh Indonesia ini sudah saya layani. Ya puji Tuhan. Jadi diizinkan oleh Tuhan dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, sampai dari Papua saya sudah melayani. Dari gereja yang kecil sampai gereja yang besar, semua sudah saya layani. Dan saya menikmati pelayanan karena apa? Itulah panggilan saya. Ya, panggilan saya. Jadi
Nanti kalau hanya saya cerita selesai ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya diminta oleh Pak Iping melayani ya. Oke, siap. Saya hanya kata siap saja. Apa Pak temanya? Ya, kami berikan tema tingkat spiritualitas orang percaya. Ya, tingkat spiritualitas orang percaya. Kira-kira tingkatannya seperti apa? Ya, yuk kita baca dulu. Ya, kita akan baca 1 Korintus 3. Ya, ayat 1 sampai ayatnya 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, di dalam bahasa Yunani ada 5 tingkatan. Ya, ada 5 tingkatan. Jadi yang pertama itu adalah nepios. Ya, yang pertama nepios, yang kedua adalah paidion. Kemudian yang ketiga teknon, keempat huios, dan yang kelima itu adalah teleios. Ya, sekaligus dihafalkan ya Bapak Ibu. Ya, ini sekaligus khotbah tapi juga pelajaran supaya nanti saya posisinya di mana ya. Kira-kira saya posisinya di mana? Ya, kira-kira posisinya di mana? Maaf Pak Iping, ini dua-duanya masuk juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, supaya semakin jelas. Ya, baik saudara. Jadi ada 5 tingkatan ini yang perlu kita pahami, yaitu tingkat nepios, paidion, huios, teknon, huios, dan teleios. Pertumbuhan iman, saya dengar senang sekali tadi. Jadi firman itu tumbuh karena ada dari pendengaran firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah bagaimana manusia duniawi. Nah ini Bapak Ibu Saudara, manusia duniawi. Manusia duniawi berarti memang dia belum menerima Kristus. Ya. Jadi ibaratnya ini hati, emosi, egoistis, dan semuanya itu ada yang menguasai dalam kehidupan kita. Kristus belum ada di dalam hati. Itu jelas manusia duniawi. Kita semua adalah keturunan Adam. Semua keturunan dalam keberbiasaan. Dosa warisan melekat dalam diri kita. Dan itu yang membuat kita terpisah dengan Allah. Karena Kristus belum bertahta berkuasa dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya latar belakang Muslim. Ya. Di kampung kami ketika saya lahir belum ada orang Kristen. Satu pun belum ada. Sampai saya kelas 5, ya sampai kelas 4, kelas 5, belum ada orang Kristen. Apalagi yang namanya gereja, enggak kenal. Ya. Tapi karena Tuhan yang punya otoritas, singkat cerita ada orang yang lumpuh. Kemudian hadir pendeta untuk mendoakan.
Yang lumpuh bisa berjalan? Tidak. Lumpuh tetap lumpuh. Tapi lumpuh secara fisik, tapi dia tidak lumpuh secara imannya. Sehingga dia menerima Yesus. Orang lumpuh itu menerima Yesus. Dan saya tetangganya, saya hanya ikut-ikut. Ikut-ikut aja, nyanyi-nyanyi. Dan kelas 5 SD, saya dikumpulkan oleh kepala sekolah. Dikumpulkan untuk ditanya, anak-anak, mulai hari ini tidak ada yang berkepala dua. Saya pegang kepala saya satu, ya kan? Ya, tidak ada yang boleh berkepala dua. Apa maksudnya kepala dua, ya kan? Ternyata yang dimaksudkan kepala dua itu mengenai keyakinan. Ya, kalau di sekolah ikut seberang, ya muslim. Ya, kalau di rumah ikut nyanyi-nyanyi, tetangga saya nyanyi-nyanyi, ya kan? Nah, saudara, singkat cerita, kemudian kepala sekolah ketika menghukum itu, kemudian saya harus bersikap apa? Padahal belum ada orang Kristen. Kemudian saudara, saya hanya berdoa. Apa yang terjadi? Saya memejamkan mata sejenak. Tuhan Yesus yang keluar. Saya langsung berdiri, Bapak Ibu. Saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Bayangin, dari sekian di aula, dari kelas 1 sampai kelas 6, ratusan anak, saya berani mengatakan saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Wow. Baru diikuti oleh 9 anak yang lain, yang sudut sana, ikut Kristen, dan gitu. Ya, karena apa? Karena yang ikut nyanyi-nyanyi itu lebih dari 70-an anak. Ya, lebih dari 70-an anak di 4 kampung, 5 kampung itu ikut gitu. Ternyata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, jadi ini kembali ke sini. Karena apa? Ketika belum menguasai, disinilah was celah-celah. Ya. Ya, jadi saudara, inilah yang kemudian Tuhan izinkan. Jujur Bapak Ibu, jangan dipikir gampang untuk menjadi orang Kristen. Karena saya sampai kuliah S1, sarjana teologi, saya nggak bisa memahami itu yang namanya Yesus itu Tuhan. Bayangin, sudah ngacung gini, kuliah aja saya sebut ini. Jangan dianggap apa. Ya, tapi kita kembali ke sini. Ya, Levias dari American Standard, ya, menerjemahkan bayi, ya, difiguratifkan, yaitu cara berpikir sederhana. Ya, Levias tadi difiguratifkan seperti bayi. Jadi, ya, mungkin berpikir pun belum, ya, singkatnya belum ada. Pak Eksplotori mengungkapkan bahwa juga sama, kata-kata tanpa ada makna. Itu tingkat Levias. Ya. Yaitu seorang yang baru percaya Tuhan, ya baru percaya Tuhan, itu tingkatannya di sini. Sehingga kalau ditanya tentang apa kamu tahu tentang Trinitas, tahu tentang Yesus itu Tuhan, kira-kira bisa menjelaskan? Bisa enggak? Orang yang baru bertobat, orang yang baru percaya, bisa enggak? Bapak Ibu, orang yang bertobat itu karena siapa? Karena siapa? Karena roh kuasa Tuhan. Sehingga ketika untuk ditanya itu belum, ya. Jadi ini yang tadi kita baca. Jadi tingkat Levias itu seandainya orang Kristen itu belum tahu apa-apa, karena memang baru bertobat, sehingga belum menguasai itu. Jadi bagaimana seorang bayi yang belum bisa berkata apa-apa, bisanya hanya nangis,
Nah inilah yang kemudian disampaikan dalam 1 Korintus 3 ini. Kenapa manusia yang rohani dewasa masih minumnya susu? Saya sedih loh saudara kalau ada anak Tuhan umurnya sudah 60 tapi minumnya susu terus. Ada? Tapi di gereja banyak sepertinya. Di gereja banyak. Artinya orang itu belum dewasa secara rohani. Ketika pengkhotbah, pendeta kemudian mengajarkan sesuatu yang keras, mereka masih mudah marah. Apa pendeta gampang ngomong, nggak ngelakoni kan gitu. Dipikir Pak Pendeta tidak ngelakoni, Pak Pendeta juga ngelakoni. Pak Pendeta berbicara ini sekaligus menemplak dirinya, iya kan? Pendeta menyampaikan, belajar, mengungkapkan apa yang isi Tuhan dalam hatinya melalui kebenaran firman Tuhan, itulah yang diungkapkan. Tapi juga ada yang pendeta kerasnya bukan main. Wah, selainnya kayak orang berdosa yang mengeri semua. Pendetanya suci sendiri kayaknya. Saking sucinya dia sering keluar masuk surga. Saking sucinya itu Pak Pendeta sering masuk surga, kemudian keluar lagi, masuk surga, keluar lagi. Memang surganya siapa masuk keluar masuk surga? Yohanes 3 ayat 13 di sana dia. Hanya Yesus yang dari surga yang bisa di sana. Kalau ada pendeta yang keluar masuk, bohong besar, penyesat besar. Ya, jadi kalau ada Pak Pendeta sama dengan Bapak Ibu, saya sama dengan Bapak Ibu sama. Belajarlah firman Tuhan. Hidup kita belum sempurna. Ya, kita masih progres. Kita progres. Ya. Pertama secara posisional. Ya, secara posisional. Baru progres sanctification dan yang terakhir final sanctification. Diproses sampai kepada nanti kesempurnaannya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, proses yang pertama adalah lipios. Jadi orang Kristen yang masih masih belum punya pemahaman yang baik, ya, belum punya pemahaman yang baik. Nah, lipios dalam Kristen juga dimaknai pengertian sebagai berikut: masih hidup dalam weakness, hidup dalam perhambaan dunia. Orang Kristen yang masih menggantungkan segala-galanya dalam kehidupan dunia ini, maka dia masih kanak-kanak, masih bayi. Kanak-kanak masih mending, masih bayi. Karena apa? Orientasinya duit. Keselamatan tidak perlu uang, karena itu adalah anugerah Tuhan. Iya, itu ada tersendiri khotbah saya berkenaan dengan Galatia 5:22, ya, tentang buah roh. Luar biasa kalau kita menguraikan tentang buah roh, satu buah 9 rasa, luar biasa, dan itu sangat menyenangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa dimaknai juga masih hidup dipimpin dalam kedagingan. Itu yang terungkap di dalam 1 Korintus 1-3 tadi. Jadi semuanya masih orientasinya kedagingan. Ya. Kalau orientasinya masih kedagingan, itu masih dalam tingkat nebios. Dan yang terakhir diungkapkan dalam bagian Efesus dan juga Ibrani, itu belum memiliki keahlian. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita sudah ditangkap oleh Tuhan. Amin. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tingkat yang kedua yaitu adalah paidio.
Ya, ini kalau tingkat pedion itu saya ibaratkan seorang kanak-kanak yang berumur 2 tahun, yang mulai kurang lebih 2 tahun sampai 12 tahun. Apa yang kira-kira dilakukan itu? Siapa yang dikenal pertama kali oleh anak itu? Ayo. Yang dikenal pertama kali siapa? Seorang anak. Orang tua, oke. Nah, tingkat pedion juga begitu, saudara. Jadi bagaimana ini mulai secara fisik, ya, mulai mengenal bagaimana tingkatan ini mengenal bapaknya. Mulai ada relasi. Bagaimana mengenal orang tuanya, bagaimana mengenal bapaknya, bagaimana mengenal di sana mulai papa. Dan jadi mama itu senang sekali ya, saudara. Karena anaknya bisa ngomong, ya kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sinilah tempat ketika pedion itu mengembangkan relasi yang benar dengan apa, kemudian tahu realitasnya seperti apa, mulai. Itu tingkat pedion. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana mengembangkan ini, ya? Sudah mulai berpikir, ya, kalau ada jemaat, warga jemaat sudah mulai belajar tentang doktrin, mulai tentang aku ini, semangat harus terus dibangun, terus dibangun. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan, keluarga saya juga tidak ada yang marah. Pada mayoritas seluruhnya keluarga saya adalah Muslim. Saya hanya 9 bersaudara, saudara. Saya 9 saudara, hanya 1 yang ditangkap oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan saya melayani. Jujur Bapak Ibu, saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, sudah luar biasa. Saya katakan, Tuhan, Kau izinkan. Saya satu-satunya yang berani itu, waktu MTH saya berani ikuti teman-teman yang sudah dokter-dokter untuk mengajukan firdos. Karena visi saya begini, Tuhan berikan kemampuan pada saya muaranya ke gereja. Jadi itu yang saya imani. Ya, Tuhan berikanlah kemampuan muaranya ke gereja. Karena saya sejak percaya Yesus dari dulu, ya, umur 10-an tahun sampai sekarang, 1 minggu hanya ada di gereja, tidak ada yang lain. Itulah yang kemudian saya tekuni, puji Tuhan, diloloskan, karena sesuai dengan visi saya. Tuhan berikan kemampuan saya, muaranya adalah ke gereja, dan itu yang saya imani. Sehingga pikiran saya hanya ada di dalam gereja dan gereja. Dulu saya inginnya kalau punya gereja besar, saya ada di dekatnya, kemudian saya setiap pagi menyembah mengagungkan nama Tuhan, tapi tidak diizinkan oleh Tuhan. Pernah saya dipanggil untuk gereja besar di Yogyakarta. Dia datang, pasukannya gini, nanti di sana, Pak, kalau di sana perpuluhannya besar, Bapak bisa masih tetap jadi dosen. Saya katakan, kalau bukan panggilan saya tidak. Kemudian yang ketiga adalah tingkat tekno, yaitu murid orang yang menyadari, ya, seseorang punya guru di atasnya, yaitu mulai seorang guru yang berotoritas atas dirinya. Ya, jadi sudah mulai, oh ya saya sadar, ya mungkin mulai di atas kepintaran ada pintar, di atas langit ada langit, menyadari. Karena ilmunya mulai apa? Belajar dan belajar. Ya, inilah kemudian menyadari ada otoritas. Ya, karakter dengan umumnya setelah mengetahui apa yang mereka inginkan, mereka memikirkan segala sesuatu yang mereka ketahui, namun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pikirkan dan inginkan. Nanti kan nanti ada jemaat banyak idenya. Ya, minta maaf, di sini nggak ada, di luar sana mungkin ya. Kalau di sini banyak semua, saya lihat dari wajahnya itu di sini kalau kelihatan baik-baik semua kan, tulisannya baik gitu ya kan. Ya, kalau di luar sana saya nggak ngerti ya kan, ada orang yang sok pintar gitu ya, apa dia tahu Bapak harus begini.
Oke, terima kasih. Pak Pendeta dulu. Yuk kita sama-sama melayani. Pak Pendeta, saya belum siap melayani, ya kan? Saya belum seperti Pak Pendeta, kan gitu dan seterusnya. Ya, ujungnya banyak. Tapi ketika diajak bersama untuk melayani, akhirnya menolak. Kira-kira seperti ini Tekno. Ya, sok ngerti tapi ketika diajak sungguh-sungguh nggak ngerti, itu nggak mau, ya kan? Ya itu. Ya, tapi itu harus ada karena memang termasuk bagian dari proses. Ya, bagian dari proses. Apakah salah? Tidak. Saya tidak menyalahkan karena itu adalah proses. Jadi saudara, dalam pelayanan gereja itu saya pikir di mana-mana sama. Ya, Tuhan izinkan saya melayani Gereja Kristen Alkitab Indonesia, gereja yang paling punya Alkitab di Indonesia. Ya, saya tidak tahu yang lainnya. Karena dia singkatan. Ya, Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Di Jakarta ada banyak. Ya, cuman kecil-kecil. Gereja kami kecil-kecil. Tapi ada di 23 provinsi. Ya, jadi ada di 23 provinsi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tingkat ini. Maka apa? Kadang-kadang sembrono. Kadang-kadang sembrono. Bapak Ibu kenal Pak Erastus Sabdono? Kenal nggak? Oh, kalau nggak kenal nggak usah saya sampaikan. Iya, Pak Erastus itu teman saya, teman bahkan dekat juga. Saking semangatnya melayani sampai mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, ya bukan kelompok kita. Ya kan? Bukan kelompok kita. Yesus adalah Tuhan. Karena itu iman yang pertama, iman Kristen itu adalah Yesus Tuhan. Dia diutus Bapa untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara. Dan itu sebenarnya saya sampaikan kepada jemaat ketika pelayanan menginjili itu gampang. Menginjili itu tidak harus pintar bahasa Ibrani dan Yunani. Cukup mengatakan Yesus Tuhan. Mengapa Yesus Tuhan? Karena Yesus berasal dari surga. Sering orang banyak yang sembrono. Guyon pun kadang berlebihan. Ya kan? Itu akhirnya apa? Ya ketika sembrono itu akhirnya apa? Bermasalah. Ada tinggal dua. Tingkat huios. Apa itu tingkat huios? Ya orang yang menjadikan Allah sebagai Bapaknya, hidup menyembah dalam kekudusan, hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus, selalu memberikan respon terhadap kebenaran firman Tuhan, dan hidup dalam sukacita dan keluarga Allah. Ini yang kita rindu, supaya kita dipakai oleh Tuhan. Ya, hati-hati ketika sudah dipakai oleh Tuhan. Perhatikan juga, ini juga sekaligus untuk mengajar diri saya sendiri. Ketika sudah dipakai Tuhan, jangan melupakan yang lainnya. Keseimbangan itu perlu. Banyak pendeta yang merasa dipakai oleh Tuhan, pindah satu negara ke negara lain, ada sampai 50-60 negara. Oh, pindah-pindah aja. Tapi keluarga ditinggal. Bayangin. Siapa yang bertanggung jawab atas keluarga kita? Bapak. Bapak itu adalah imam keluarga. Jangan sampai meninggalkan tanggung jawabnya. Karena keseimbangan pelayanan dan keluarga itu sama. Yang pertama kali tanggung jawabnya adalah bapak-bapak. Perhatikan nanti kalau bapak ibu baca, seorang bapak adalah imam keluarga. Nah kalau bapaknya neko-neko gimana? Jadi bapak itu pakonomi ini ya kan? Ya praktikannya bapak itu imam keluarga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tingkat huios itulah yang kita ingin, supaya bagaimana kita merespon dengan baik ketika yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tingkat teleios. Ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita bisa mencapai tingkat
teleios. Ini adalah orang yang menemukan tujuan sejati dalam hidupnya dan mampu menguasai keseluruhan hidup. Siapa teladannya? Yesus. Yesus itulah manusia sempurna. Maka kita semua pelakonnya, role modelnya adalah kepada Yesus. Karena Yesus adalah manusia sempurna, manusia yang tidak bercacat celah. Dia nangis, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia marah, dia tidak berbuat dosa. Ya, karena memang dia adalah anak. Tidak ada role model. Bahkan saya memberikan kesimpulan, orang yang tingkat inilah orang yang hidup di dunia namun bertingkah laku sebagai seorang warga kerajaan Allah. Luar biasa, saudara. Ya, jadi semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 5 tingkatan. Ya, saya tidak mau menunjuk kepada siapa saya. Renungkan dalam kehidupan kita. Kita posisinya di mana? Ya, itu yang bisa menjawab hanya diri kita. Tapi teruslah, bukan berhenti untuk itu. Kita terus maju sampai nanti tingkat teleios. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dapat saya bagikan. Ya, mari kita terus berlomba-lomba mengejar dengan sungguh-sungguh apa yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan kita. Tugas kita hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Amin. Tugas kita memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita menjadi anak-anaknya. Semuanya harus tunjukkan, baik di tempat yang gelap, di tempat yang remang-remang, sendirian ataupun orang banyak. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak pilihan Tuhan yang mestinya akan mengimplementasikan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita berlomba dengan sebelah kita. Berlomba-lomba untuk apa? Ya sering supaya menjadi berpengaruh. Ya pengaruh kita bukan siapa-siapa. Kalau kita tidak nempel di dalam anggur yang adalah Tuhan sendiri, maka kita tidak bisa berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah keberadaan kami masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk meluhurkan nama-Mu. Mari Tuhan, dengan pembelajaran ini, jadikan kami anak-anak yang dari tahap ke tahap, yang capaiannya Tuhan, kami menyadari karena kami masih manusia hidup di dalam dunia ini, begitu banyak godaan, begitu banyak gangguan, begitu banyak ada hambatan Tuhan. Oleh karena itu Engkau hadir di dalam tengah-tengah kami, memberikan pencerahan dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami nanti bisa mencapai tingkat teleios seperti yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya dinyatakan, hai anakku yang setia, masuklah dalam kerajaanku dan makan bersama dengan aku. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Pak Bin Awan yang Tuhan percayakan untuk melayani, menggembalakan gereja Persekutuan Kristen di tempat ini. Kiranya kuasa wibawa yang datangnya dari Engkau nyatakan. Demikian pula kami berdoa untuk seluruh umat dan jemaat-Mu yang Tuhan percayakan untuk beribadah di sini. Berkati dalam kehidupan mereka, berikan kesetiaan, ketaatan, bahkan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan baik di dalam di luar rumah, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka memuliakan nama-Mu mereka dimanapun berada. Terima kasih Bapak, hamba-Mu yang kecil ini, hamba-Mu yang tidak berdaya, kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau pakai sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga,
terpujilah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan seluruh rangkaian doa dan permohonan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.